وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته لطلب العلم فهو في سبيل حتى يموت. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju satu majelis untuk mendapatkan ilmu, maka dia dihitung sebagai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, badiru bil a'mal fitanan faqit'il lailil mudlim. Hendaknya kalian bersegera untuk melakukan satu amal kebaikan, amal yang saleh, sebelum datangnya satu fitnah. Yang fitnah ini datangnya seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di waktu pagi dia dalam keadaan beriman, namun sore sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga seorang yang dikala sore dia masih beriman, namun pagi sudah menjadi kafir. Kenapa demikian? Yu'ridu bi'abdin minad dunya. Yabi'u bi'abdin minad dunya, karena mereka menjual sedikit keuntungan dunia untuk agamanya. Jadi agamanya dijual untuk sedikit daripada keuntungan dunia. Ini kata Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini ada dua ayat, satu ayat dan satu hadis yang akan kita bahas di kesempatan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat untuk kita semua, bahwa sudah menjadi takdir kita. Allah sudah takdirkan kita hidup di akhir zaman. Dan kita punya nabi akhir zaman, dan kita menjadi umat akhir zaman. Para ulama menjelaskan tentang usia dunia itu, ada yang menyatakan hanya sampai
sekitar ya 70 tahun ke depan dalam beberapa riwayat, dan menyatakan juga lebih dari itu tentunya. Namun semua itu tetaplah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak menjelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, namun Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri-ciri datangnya kiamat. Sehingga para ulama menjelaskan karena sudah banyaknya ciri-ciri tersebut, kemudian mengambil beberapa rujukan sehingga menjelaskan umur dunia ini tidak lama lagi. Kalau dikatakan kiamat semakin dekat, ya tentu benar. Ya, karena tidak mungkin kiamat semakin menjauh. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan kita di kehidupan yang akhir ini, ya, kehidupan dunia yang akhir. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian bersegera untuk melakukan amal soleh. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan demikian, agar kita berlomba-lomba untuk menuju pada kebaikan dan juga kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Hendaknya kalian bersegera berlomba-lomba menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hingga Rasulullah SAW mengatakan, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah ini datang begitu cepatnya, kata Rasulullah, seperti potongan malam yang gelap. Satu potongan malam yang gelap, begitu cepatnya. Sehingga karena fitnah ini, kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki, pagi dia dalam keadaan beriman, sore sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore dia sebagai orang beriman, pagi sudah menjadi kafir. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka menjual agamanya hanya untuk sedikit daripada keuntungan dunia. Ini kata Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis ini dijelaskan, kata Rasulullah, sebelum datangnya fitnah. Fitnah ini secara bahasa bisa dikatakan sebagai sebuah musibah yang besar. Jadi ujian yang besar untuk orang beriman ini dalam Al-Quran disebut fitnah. Maka setiap musibah yang terjadi untuk orang yang beriman, dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut dengan kalimat adab. Maka tidak tepat kalau ada orang mengatakan musibah-musibah besar yang terjadi sebagai sebuah siksa. Kalau untuk orang yang tidak beriman, betul. Tapi untuk orang yang beriman tidak merupakan sebuah siksa, tetapi sebuah ujian yang besar. Ini makna musibah. Ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada Allah berfirman bahwa musibah itu sebagai siksa bagi orang beriman, tidak ada. Bukan merupakan satu adab. Ada juga menyebut beberapa kali dengan kalimat fitnah. Dalam ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah engkau akan datangnya satu fitnah, yang fitnah tersebut tidak hanya menimpa untuk orang-orang yang durhaka saja. Jadi dikatakan fitnah. Jadi fitnah ini bagi orang beriman sebagai sebuah ujian besar. Dan sekarang terjadi di mana-mana fitnah, musibah besar ini. Fitnah terhadap para ulama-ulama merupakan ujian besar. Bagaimana kita ketahui media begitu ramai yang memberitakan tentang itu. Maka ada istilah kriminalisasi ulama itu jadi sesuatu yang biasa kita dengar. Ulama dikriminalkan. Ini
orang beriman ya merupakan satu musibah, satu ujian yang besar, bukan merupakan satu siksa. Ini banyak terjadi, seringkali kita mendengar istilah-istilah demikian disampaikan oleh banyak ustaz. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi adalah perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau menjadi orang-orang yang menegakkan satu keadilan dengan adil, dengan benar. Kemudian Allah juga katakan melarang untuk kita wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencian kalian terhadap satu kaum, janganlah karena ketidaksukaan kalian terhadap satu kelompok sehingga membuat kalian tidak berbuat adil. Surah Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Karena kebencian kalian terhadap satu kelompok, terhadap satu kaum, maka membuat kalian tidak bisa berbuat adil. Ini kata Allah. I'dilu, maka berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil ini lebih mendekatkan diri kepada kalian, yaitu dengan ketakwaan. Mendekatkan diri untuk kalian kepada takwa. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mampu memberikan kabar terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kabar Allah berikan terhadap apa yang kita kerjakan itu nanti di akhirat. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Dan Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka maghfirah, yaitu sebuah ampunan, wa ajrun 'azim, dan juga pahala yang besar. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu kelompok orang yang akan mendapatkan naungan, ya, yaumul la dzillun illa dzilluh, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di hari kiamat nanti. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di situ dijelaskan dalam banyak riwayat, salah satu penderitaan orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar itu nanti, yaitu jarak matahari yang sangat dekat, sehingga orang bergantung kepada amalnya. Nah, di sini salah satu orang yang mendapatkan naungan dari Allah ketika yang lain tidak mendapatkan naungan tersebut, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang berbuat adil. Ini menunjukkan tentang pentingnya keadilan itu ditegakkan. Maka dalam beberapa hadis sangat populer Rasul menjelaskan tentang ini. Makanya kata para peneliti, para ilmuwan ketika meneliti sejarah Nabi, Rasulullah begitu suksesnya, ya, dalam waktu yang singkat merubah bangsa Arab dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan nur hidayah Allah, dengan cahaya agama Islam. Itu diantaranya karena Rasulullah SAW seorang pemimpin yang sangat adil. Tidak pernah Rasulullah SAW tidak menegakkan keadilan. Ada sebuah kejadian, ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kejadian ini sangat masyhur, ya. Hadisnya cukup panjang. Bahwa suatu ketika terjadi di kalangan orang Quraisy, ya, ahamu syarif, terjadi di antara orang Quraisy seorang wanita al-Mahzumiyah, mar'atul Mahzumiyah, seorang wanita
suku Mahzum atau kabilah Mahzum. Mahzum ini satu kabilah di Quraisy yang cukup dikenal sebagai kabilah yang terhormat. Jadi kalau sukunya itu adalah suku Quraisy, bangsanya bangsa Arab, suku Quraisy di Mekah ini. Nanti dari suku ini ada kabilah-kabilah. Ya. Kalau di kita mungkin orang Sumatera itu ada suku Batak gitu ya. Nanti ada marga-marga gitu. Nah ini seperti di Arab seperti itu. Orang Quraisy ya, daripada keluarga Nabi Muhammad ya, suku terbaik di Mekah itu Quraisy ya, di Arab. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan langsung daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka orang-orang yang menguasai kota Mekah ya, secara khusus dan secara umum bangsa Arab saat itu. Nah, salah satu suku yang terhormat adalah suku Bani Mahzum, kabilah Mahzum. Satu ketika di zaman Rasulullah SAW terjadi ada seorang wanita, ya, Al-Mar'atul Mahzumiyah itu allatu sarqat, mencuri. Hadisnya cukup panjang. Kemudian di antara mereka berbicara, di antara orang-orang Mahzum, orang-orang Arab yang terhormat ini, mereka saling berbicara. Man yatakallamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu wa man. Di antara mereka berbicara, ini perempuan adalah anak seorang kepala suku, anak kepala suku ya, atau kepala kabilah daripada Bani Mahzum, kabilah yang sangat terhormat. Sehingga mereka berpikir mungkin kalau hukum potong tangan itu tidak ditegakkan untuknya, karena wanita ini mencuri ya, dengan batasan mencuri yang sudah cukup untuk dia mendapatkan hukuman potong tangan ya. Karena dalam Islam itu, dalam hukum Islam ya, itu kalau ada seorang mencuri itu tangannya dipotong. Ukurannya kalau yang dicurinya sekira-kira berat 90 gram emas gitu ya, seharga itu. Kalau belum seharga itu belum ditegakkan, paling nanti dihukum cambuk atau didera tuh dihukum cambuk, atau hukuman yang menjerakkan, misalnya dikurung atau ditahan. Kalau sekarang di penjara, pada zaman Nabi nggak ada di penjara. Ya, hukum yang membuat jerah orang itu tidak di penjara. Paling kalau ada tawanan perang, itu berbeda, itu jelas tawanan. Nah sehingga orang-orang waktu itu sudah Islam, ya, dan di zaman Rasulullah SAW ingin melobi kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena wanita itu wanita terhormat dan anak kepala suku, ya, anak orang kaya. Jadi zaman dulu juga lobi-lobi seperti zaman sekarang terjadi, lobi-lobi ya, itu biasa. Sudah ada di zaman Nabi pun itu hampir seperti itu. Jadi ada seorang wanita Quraisy yang terhormat, seorang dari suku Mahzum, namanya Fatimah. Fatimah Al-Mahzumiyah. Fatimah orang Mahzum. Mereka berusaha melobi, namun satu pun di antara mereka tidak ada yang berani menghadap Rasulullah karena takut, karena tahu seperti apa Rasulullah ketika menegakkan keadilan. Sehingga dalam kebingungan itu ya, siapakah di antara mereka yang berkata kepada Rasulullah SAW, faqalu wa man. Maka kemudian kata mafhum Usama. Jadi seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW dan sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah bernama Usama bin Zaid. Siapakah Usama ini? Usama ini berarti adalah cucu angkat Rasulullah SAW. Yang sayangnya Rasulullah terhadap Usama ini seperti sayangnya Rasulullah terhadap bapaknya. Bapaknya yaitu Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah yang sejak kecil hidup bersama Rasulullah, dipelihara oleh Rasulullah.
namanya Zaid bin Haris. Zaid kemudian punya anak dikasih nama Usama, sehingga Usama bin Haris bin Zaid bin Haris. Usama ini berarti cucu angkat Rasulullah SAW. Banyak riwayat bahwa Rasulullah sangat menyayangi Usama ini seperti menyayangi Hasan dan Husain, cucunya sendiri. Sehingga orang-orang berpikir mungkin dengan Usama yang usianya masih muda waktu itu, belum 18 tahun, karena ketika Rasulullah akan wafat, Usama ini diutus ke Rasulullah sebagai panglima perang, menuju satu daerah, dan ini perang besar. Waktu itu usianya 18 tahun. Nah, berarti saat ini terjadi usianya sekitar 15 tahun atau belum 18 tahun. Sehingga Usama pun merasa ragu sebenarnya. Jadi takut dari Rasulullah dengan tujuan melobi. Namun akhirnya Usama ya hanya melewat di depan rumah Rasulullah. Ya, kalau bahasa kitanya ulang balik di depan rumah Rasulullah. Seperti orang yang bingung. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat, wahai cucuku sayang, ada apa denganmu? Kulihat engkau bulan balik di depan rumahku. Sini lah cucu. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka dipanggil Usama. Maka saat itulah kesempatan Usama untuk berbicara. Ya, berbicara bahwa seorang wanita Makhzumiyah bernama Fatimah, dia wanita terhormat, anak kepala suku Bani Makhzum, mencuri, dan orang-orang di sana ingin mencoba melobi Rasulullah untuk meringankan hukum. Begitu kira-kira disampaikan Usama, cucu kesayangan Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW wajahnya berubah, matanya berubah. Dengan tegangnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama, hadisnya panjang ini, wahai Usama, sesungguhnya keadilan harus ditegakkan. Wahai Usama, ketahuilah, jangankan Fatimah al-Makhzumiyah, seandainya Fatimah binti Rasulullah SAW anakku sendiri yang mencuri, maka pasti aku yang akan memotong tangannya. Kata Rasulullah. Lihat hadis yang sangat populer, lau syarab Fatimah la khotob. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini yang sangat populer hadis ini. Kemudian dengan panjang Rasul menjelaskan, wahai Usama, ketahuilah. Nah, Rasul kemudian mengumpulkan orang-orang Makhzumiyah dan Rasul berceramah. Ya ayuhan nas, wahai kalian seluruh manusia, ketahuilah bahwa kehancuran kaum-kaum terdahulu ini diakibatkan apabila ada anak-anak orang-orang pejabat tinggi, anak-anak pemimpin di negeri tersebut melakukan kejahatan. Mereka tidak menegakkan hukum, mereka tidak menegakkan keadilan. Itulah yang menyebabkan kehancuran kaum terdahulu. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka kemudian hukum itu ditegakkan, dipotonglah tangan daripada Fatimah al-Makhzumiyah. Tidak ada ampun bagi Rasulullah SAW di dalam menegakkan satu hukum. Ini menjadi pelajaran tentunya buat kita. Makanya dalam hadis yang sebelumnya Rasul mengatakan, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin kelak golongan orang-orang yang mendapatkan naungan ketika orang-orang tidak mendapatkan naungan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini menunjukkan tentang pentingnya keadilan ditegakkan. Sebuah kisah terakhir bahwa di zaman Umar bin Khattab ini seorang pemimpin yang sangat adil. Tentu banyak sekali kisah tentang keadilan Umar bin Khattab dalam menegakkan keadilan. Sangat banyak. Buku sejarah tentang Umar itu cukup tebal. Ada kisah para sahabat, sejarah para sahabat, khususnya Amirul Mukminin yang keempat. Itu Umar bin Khattab itu
ditulis dengan 2 kali tebalnya daripada sejarah sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali hanya tebal beberapa senti saja. Umar bin Khattab itu bisa hampir 1 jengkal tebal. Jadi memang banyak kisah kejadian yang menjadikan pelajaran sehingga para sejarah menulis itu dalam sejarah para sahabat. Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang sangat adil, sangat berani, hidup dalam warok. Ya. Umar bin Khattab mengatakan hanya 1 Umar yang berhak untuk menjadi pemimpin ketika orang-orang lain mengusung putranya bernama Abdullah bin Umar untuk menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Di antaranya yang sangat populer beliau sampaikan. Satu ketika Umar bin Khattab ini pergi, ya, biasa beliau pergi menyamar gitu kalau bahasa kitanya, kalau orang sekarang itu belusukan gitu, dengan penampilan yang orang lain tidak mengenalnya bahwa itu adalah seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, ya, seorang presiden lah bahasa kita. Tapi itu Umar jadi seorang Amirul Mukminin, khalifah. Pergilah ya, jauh dari kampungnya, dari kota Mekah pergi jauh. Kemudian dilihatnya ada seorang pengembala kambing. Ya, biasa di dataran Arab itu orang mengembala, profesi orang saat itu ya kalau tidak beternak, berdagang gitu, atau bekerja kepada orang dengan pekerjaan yang utama, berkebun, beternak, atau berdagang. Dilihatnya ada seorang pengembala kambing dengan jumlah kambing yang sangat banyak. Sehingga hal ini membuat Umar bin Khattab tertarik, ingin ngobrol, berbicara dengan pengembala. Mungkin itu pemiliknya, ternyata tidak. Setelah berkenalan, ya, tentu Umar tidak mengenalkan dirinya sebagai khalifah, dan dia tidak mengenal bahwa itu adalah khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian bertanyalah Umar bin Khattab, wahai engkau anak muda, apakah ini kambing-kambing? Kata anak muda ini, pengembala ini bukan kambing-kambing milik saya, tapi saya hanya seorang pengembala yang bekerja. Saya dibayar oleh pemilik kambing, oleh tuan saya. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka Umar bertanya, kamu tahu berapa jumlah daripada kambing-kambing yang kau ternakan ini? Kemudian anak muda ini menjawab, saya tidak mengetahui jumlahnya. Saya tidak mengetahui jumlahnya. Dia Umar bertanya kembali, kalau begitu pemiliknya atau majikanmu ini tahu berapa jumlah kambing ini? Kata dia, kalau saya aja yang setiap hari mengembalakannya tidak mengetahui jumlahnya, apalagi yang majikan saya yang punya. Saya tidak tahu karena banyaknya. Kemudian kata Umar bin Khattab ya, ingin menguji seberapa imanan atau kejujuran anak muda itu. Maka Umar bin Khattab berkata, wahai anak muda, kalau begitu aku beli 1 ekor kambing ini, ya, aku beli dia, tapi kamu gak usah bilang-bilang sama majikanmu, kan gak ada yang tahu. Majikanmu gak tahu, ya jumlahnya tidak pernah tahu. Udah, saya beli aja, kamu dapat duit, saya dapat kambing. Mungkin harganya miring begitu ya. Jadi kita sama-sama untung kan Umar. Kamu dapat duit, saya dapat kambing. Karena majikan sendiri tidak tahu berapa jumlah. Maka kemudian anak muda ini mengatakan, wahai Tuhan, betul, saya tidak mengetahui jumlah kambing. Dan majikan saya juga tidak mengetahui jumlah kambing. Tetapi Allah yang Maha Tahu. Allah pasti melihat. Begitu. Jadi Allah pasti melihat. Kalau saya berbuat nakal, berbuat jahat, Allah yang Maha Tahu pasti akan melihat. Mendengar penjelasan anak muda ini, Umar bin Khattab sangat
kagum dengan kejujuran dan amanah, sehingga dalam beberapa kisah kemudian anak muda ini akhirnya Umar bin Khattab datang kepada tuannya, rupanya tuannya kenal bahwa itu adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab meminta kepada tuannya ini agar menjual anak muda ini, ya, membebaskannya karena sebagai seorang budak, dan mobil itu perbudakan, meminta karena kejujurannya, karena amanah. Dan di situ banyak para ulama menjelaskan, mengambil ibrah bahwa di zaman dulu seorang pengembala, kalau di kita pengembala kalau daerah-daerah itu masih ada. Nah, karena pengembala kambing, pengembala kerbau itu kalau di kampung-kampung kita mungkin ya anak-anak yang ya sekolahnya mungkin cuma lulus SD gitu, sekolahnya pendidikannya rendah, sehingga cuma mengembala kambing gitu atau mengembala kerbau. Anak yang lulus SD ternyata memiliki keimanan, kejujuran, dan hari ini orang berpendidikan tinggi karena nilai keimanannya yang rendah sehingga tidak mampu berbuat adil. Zaman dulu anak lulus SD aja bisa amanah kalau diserahkan amanah. Zaman sekarang orang pendidikan tinggi-tinggi, saya ingat bahwa ada perkumpulan para rektor-rektor, forum rektor Indonesia ya, ada mereka kemudian mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Indonesia ini gagal dalam membentuk manusia yang berkarakter, mampu membuat anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, tapi banyak yang tidak berkarakter. Itu pelaku-pelaku korupsi, koruptor itu ya, orang-orang yang berpendidikan baik, lulusan terbaik, alumni kampus-kampus terbaik, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri begitu. Tapi ternyata mereka tidak memiliki karakter. Ini adalah pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan agama, pendidikan akhlak untuk anak-anak kita. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, ini penting sekali kita memiliki pemimpin yang adil. Kita juga kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian itu juga adalah pemimpin. Kalian memimpin diri kalian. Yang seorang laki-laki dia menjadi pemimpin dalam keluarga, dia menjadi pemimpin istrinya, anaknya, cucunya, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban akan apa yang kalian pimpin. Gitu. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Termasuk diri kita sendiri terhadap diri kita. Ya, bahwa engkau adalah memimpin dirimu, hatimu itu menjadi pemimpin terhadap dirimu sendiri. Kalau hatimu baik, ya, kamu hati baik, maka anggota tubuh yang lain bisa berbuat baik. Karena hati itulah yang memimpin. Semua akan ada dalam tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di zaman fitnah di mana-mana terjadi sebuah musibah yang menimpa umat Islam, yang menimpa bangsa kita secara umum tentunya. Mudah-mudahan di dalam kehidupan yang singkat ini Allah berikan usia bonus untuk kita ya. Usia bonus, kata Rasulullah, bersegera kalian untuk melakukan amal soleh sebelum banyak terjadi fitnah di sana sini, banyak terjadi musibah-musibah yang lebih besar lagi dari yang kita alami saat ini. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Jangan sampai seperti yang disabdakan Rasulullah, ada orang pagi beriman, sore dia jadi kafir. Kenapa? Karena berani menjual agamanya hanya untuk kepentingan dunia, sedikit daripada keuntungan dunia. Karena susahnya di zaman fitnah tersebut, orang dengan mudah menjual agamanya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Begitu pula diantaranya yang terakhir, bahwa kenapa orang bisa berubah dengan cepatnya dalam beragama, menjual imannya? Karena diantaranya juga banyak di akhir zaman ini orang-orang yang tidak memahami ilmu agama berani berfatwa. Ada orang hafal satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis,
Itu pun dengan terjemahannya saja berani menyalahkan para ulama-ulama. Bahkan yang disalahkan adalah min kabairi ulama besar yang dalam sejarah tercatat betapa luas keilmuannya hingga saat ini karya-karya ilmiahnya masih dipakai. Betapa tidak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka hafal ratusan ribu hadis. Bahkan Imam Hambali yang paling muda itu murid daripada Imam Syafi'i hafal 1.000.000 hadis, mengalahkan hafalan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal disebut Abdul Ulama pada masanya, ialah imam yang paling agung. Hari ini banyak di antara kita berani mengkritik para ulama-ulama, berani menyalahkan para ulama-ulama. Ulama sekelas Imam Ghazali yang disebut Hujjatul Islam, namanya tenar tidak hanya di kalangan umat Islam, sampai ke Eropa. Imam Ibn Rushdi, orang Eropa menyebutnya Averroes. Imam Ibn Sina menyebutnya Avicenna. Ghazali Al-Ghazali. Itu orang Eropa mengakui keluasan ilmunya ulama-ulama kita terdahulu di zaman keemasan Islam. Hari ini banyak orang-orang yang berani menjelek-jelekan ulama. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Asy'ari, berani disesatkan oleh anak-anak muda sekarang. Naudzubillah dari inilah yang disebut dengan banyak fitnah. Kalau ulama-ulamanya saja sudah difitnah di sana sini, ya, bahkan min kabairi ulama besar, tanda-tanda memang kiamat sudah semakin dekat. Yang disebut dengan akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita. Ikutilah ulama-ulama yang betul-betul, sehingga akidah kita terjaga. Karena rusaknya iman seseorang itu bergantung kepada akidahnya. Urusan orang iman rusak itu bagaimana akidahnya. Pagi akidahnya masih benar, tiba-tiba datang orang-orang yang sok pinter dalam ilmu agama, dia memberikan fatwa. Kemudian orang-orang yang awam mengikuti fatwanya. Yang tadinya akidahnya lurus, berakidah sunnah wal jamaah, dia ikut pendapat orang yang memberikan fatwa ini, sehingga berubahlah akidahnya. Sehingga inilah yang dikatakan Rasul, pagi beriman, sore sudah rusak imannya, dia menjadi kafir. Karena soal iman dan kafir itu adalah soal akidah. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita. Ikutlah para ulama-ulama. Betul kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnah Nabi, betul, ya betul maksudnya. Tapi lebih tepat lagi kita kembali kepada para ulama. Kenapa demikian? Karena hanya ulama lah yang mampu menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Siapalah kita mau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnah Nabi. Kita bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama. Tidak mudah untuk menggali Al-Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan kita untuk melakukan amal-amal soleh. Tidak mudah. Maka yang praktis saja, apa yang sudah ditulis ulama, sudah dirumuskan ulama, kita ikuti. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Akidah kita terbebas daripada akidah-akidah kelompok-kelompok yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Oh ya, ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah. Oh ya, nikmat ibadah. Terus bagi musibah ya. Ya, baik. Dicabutnya nikmat ibadah itu sebagai musibah. Apa yang dimaksud? Jadi yang dimaksud itu adalah bahwa seseorang itu dalam beribadah mestinya memang penuh dengan kenikmatan, ya, penuh dengan
kemudahan, kenikmatan, gampang ya, untuk beribadah itu. Ketika mau ibadah susah, berarti dicabut nikmat ibadah. Misalnya dulu badannya sehat, untuk ibadah gampang. Tiba-tiba badannya sakit, ibadah jadi susah. Nah itu boleh dicabut, diberikan musibah hingga ibadahnya agak susah. Apakah demikian kemudian musibah ini sebagai satu siksa? Ya tidak. Kalau kita dicabut nikmatnya ibadah, itu bisa jadi satu ujian. Maka kita harus kembali. Bisa jadi satu teguran. Ya, teguran untuk orang beriman, orang iman biasa ibadah, tiba-tiba ibadah dan nikmat, ya bisa jadi itu teguran dari Allah agar dia kembali kepada jalan yang benar, agar ibadahnya kembali menjadi nikmat. Ya. Jadi ini teguran lebih tepatnya, karena orang beriman tidak mungkin diberi siksa tadi. Ya, orang beriman di Al-Quran tadi saya sampaikan tidak ada kalimat adab untuk orang beriman. Yang ada tadi musibah atau musibah itu dimaknai satu, bisa jadi ujian, bisa jadi teguran. Ya, kalau musibah yang besar itu mungkin teguran. Kenapa orang bisa dicabut nikmatnya ibadah dan itu satu musibah? Ya, berarti Allah ingin dia kembali. Ya, Allah ingin dia kembali menjalankan ibadah supaya mendapatkan nikmat dalam ibadah itu. Bagaimana caranya? Berarti ada yang salah. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bukan siksa. Musibah di sini bukan siksa. Itu teguran untuk kita semua agar kita kembali kepada jalan Allah. Sehingga ibadah menjadi nikmat. Begitu. Ada yang lain? Sudah cukup. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bil taqwa wa qina bil 'afiyah. Rabbana fil 'alaina sabra wa sayyidina wa sunna al-qawmil kafirin. Rabbana fil 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu,